Aku tak balik sih ya. Laris sih mau dodolan. Laris. Laris sesuk payu montore. Yang es krim. Aku guru ngomong guyu dhisik. Lho piye ceritane iso numpak motor ngene iki aku. Iya, ini namanya bahagia. Saya tak review ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa sholawat. Ben uripe selamat. Minimal itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke, sahabatku sekalian, ngabuburit. Ini puasa di hari terakhir. Nah, mungkin video ini tayangnya pas lebaran ya. Ini adalah Daihatsu Grand Max. Loh, tak baleni mana ya? Ini adalah Daihatsu Grand Max seri gerobak. Ini seri gerobak, seri warung. Jadi ini adalah mobil warung. Food. Apa kok food truck. Nek truk jalan food pickup. Nah, ini saya dapat mobil ya, dapat tukar tambah kemarin, kok aneh ini namanya apa ini? Ini adalah Daihatsu Grand Max, basicnya tahun 2013. Nah, ini saya kemarin tuh lihatnya ini piye nek gaya aku ngono. Harga mobil ini ya murmer. Mobil ini tahun 2013. 13 non ACPS. Basicnya kayaknya dia dari tokonya itu pickup. 2013. Nah, kemudian dibuatlah di karoseri. Jadi ini bukan buat sendiri di tukang las gitu, tidak, di tukang las rumahan tidak, atau bengkel-bengkel seperti saya modifikasi ini tidak. Ini dibuat di bengkel karoseri, sehingga suratnya itu sudah begini ya. Jadi suratnya tetap food opo kuwi jenenge iku wis, pokoke iki surate wis ini lah, ora camper van loh ya, ini suratnya food truck atau apa jenenge wis, pokoknya ngono kuwi ya. Nah, aku lupa namanya. Nah, ini kalau teman-teman kalau teman-teman buat sendiri itu karoseri model begini tentunya tidak murah, pasti angkanya ya 30 juta lebih lah.
kalau buat sendiri ya, mungkin sekitar 30 atau 40 juta. Tadi saya tanya teman-teman, tapi informasi yang saya sampaikan tidak valid karena saya tidak tanya ke karoseri. Saya tanya ke teman-teman. Nah, kalau buat begini ya sekitar 30-40 juta dengan yang proper. Ini kondisi cuttingnya sudah jelek. Tapi memang ini sengaja saya jual cuttingnya kondisi jelek karena kalau saya cutting sendiri saya kan tidak tahu keinginan yang beli. Nah, jadi teman-teman cocok kalau punya usaha. Nah ini gini ya, sedikit ilustrasi aja. Mobil ini saya jual kisaran nggak sampai 80 juta lah, di bawah. Mobil ini basicnya Grand Max 2013 13 ini kilometernya baru 25.000. Saya nggak jamin sih itu asli apa enggak. Cuma kalau lihat sejarah dan apanya ini kayaknya tembus. Jadi itu mobil ini. Jadi pertama kita bahas basic mesin ya. Nah ini kilometernya 25.000, 24.500. Nah, saya nggak tahu ini asli apa enggak, tapi kalau kita lihat setir, kita lihat semua kayaknya sih kayaknya, tapi saya nggak jamin, sekali lagi saya nggak jamin. Kemudian kalau kita lihat mesinnya halus, enak, jadi kelihatan mobil ini nggak capek, nggak soro. Nah sekarang tak ceritani kenapa mobil ini, kita ngomong basic teknis mobil dulu ya, nggak capek nggak soro. Mobil ini awalnya adalah food street atau untuk jualan makanan. Berarti kan tidak pakai jarak jauh. Nggak mungkin kita pakai mobil setinggi ini pakai jarak jauh. Kalau kita pakai jarak guling mobil ini. Karena tadi saya test drive itu kalau tak pakai belok kecepatan di atas 60 membahayakan. Jadi kalau belok ya 40, 50 lah. Kalau jalan lurus bebas, kalian mau jalan 100 sih oke. Tapi saran saya nggak segitunya karena ini bukan untuk balapan dan ini adalah mobil untuk usaha food truck, food street ya. Satu itu. Berarti tentunya rumah orangnya dengan tempat jualan itu tentunya nggak jauh. Mobilitasnya pasti ya hanya di situ-situ aja. Namanya orang jualan ya. Kemudian dari sisi itu, kemudian dari sisi muatan, mobil ini nggak mungkin soro. Nggak mungkin mobil model begini muatan 1 ton lebih, logikanya begitu. Nah, logikanya nggak mungkin beginian dipakai muatan di atas 1 ton karena mobilnya ya begini gitu loh, kan nggak mungkin toh begini apa dipakai muatan segitu banyak. Jadi muatannya relatif ringan. Nah kalau kita lihat Grand Max di teman-teman di daerah saya di tingkat di petani saya di sini ya, daerah saya ini kan petani jeruk, itu rata-rata muatan bisa 2 ton lebih. Saya nggak bahas aturan tonase, ini kita bicara lapangan. Komen aja yang punya Grand Max dipakai di perkebunan, di tempat saya ini jeruk ya, di tempat Anda apa, kalian biasa muat berapa? Lah 2 ton up. Artinya kan kalau mobil dipakai muatan di atas tonase yang standar itu kan juga kakinya ya payah. Ini jadi kalau ngomong basic, jadi misal kok kita ngomongnya bosen sama model begini, ada opsional mobil ini untuk dibuang bodinya begini diganti pickup juga worth it, bahan masih bagus. Nah itu ya, itu kelebihan kalau kita ngomong data teknis. Tapi kalau kita ngomong usaha, ini sudah ya begini, ini yang proper. Kalau teman-teman UMKM punya usaha ayam geprek, jualan es cao, jualan cendol, jualan macam-macam, jualan martabak apa, ini cocok. Dengan investasi kurang dari 80 juta, mohon maaf, sampai nggak perlu sewa ruko. Nah, nggak perlu sewa ruko. Ini ruko berjalan. Sewa ruko di Kota Malang sini. Kalau di Kota Malang sewa ruko 1 tahun itu di atas 50 juta. Hingga 100 juta, ruko kecil. Di Malang. Di kabupaten-kabupaten daerah, ngomong aja saya orang Bojonegoro itu juga sewa ruko 30 jutaan rata-rata, bahkan lebih. Artinya kan ini kalau di Malang ya, kita ngomong di Malang atau Surabaya, uang segini hanya sewa ruko 1 tahun. Ruko sewa 1 tahun kan habis, harus sewa lagi, uangnya mau hilang. Ini kalau kalian mau coba-coba usaha, modal segitu nggak usah nyewa ruko. Modal anggap aja 80. Kamu tinggal branding, digital branding itu satu mobil ini paling ya nggak sampai 5 juta, anggap aja 5 juta. Untuk mengcutting stikernya. Di branding sesuai dengan kita ngomong usaha ini ya, usaha untuk adik-adik
adik-adik yang di bawah umur saya ataupun kakak-kakak saya yang milenial milenial itu kan usaha begini. Itu kita nggak usah nyewa ruko, begini sudah angkanya worth it kan, sama dengan sewa ruko 1 tahun. Kalau toh kamu usaha coba-coba kersane Gusti Allah ora jodoh kowe bangkrut, mobil ini kamu jual lagi ndak rugi. Kalau toh itu pun nanti ada depresiasi harga, kerugian, itu masih taraf yang minim, logis kan, gitu loh. Kamu jual mobil ini lagi kan bisa, jual ke saya lagi boleh, saya beli lagi. Gitu loh. Oh iya, kena engsel ini. Oh ini, jadi kita ngomong dari kacamata bisnis untuk teman-teman milenial yang berusaha bingung tempat. Ini boleh kalian jualan yang sifatnya keliling, jual mainan keliling di tempat-tempat orang yang punya hajat, di tempat-tempat ada keramaian, karaokean apa aku orkesan. Nah, nek desa ku ono jenenge tayupan, kamu pakai ini worth it, nggak modal banyak, nggak harus gelar tenda, nggak bingung hujan, listrik nggak bingung. Nah, tinggal kalian ngeset. Ini sudah ada jaringan kabelnya. Nah, sebentar saya tak naik gini ya. Ini naik, ini kayak modelnya kayak bis. Nah, kayak bis. Jadi pintunya begini. Ini kan gini. Ini pintu belakang. Dek. Naik. Assalamualaikum. Saya berdiri di sini. Tinggi saya 172. Nah, pas. Nah, anggap aja ini jaraknya sekitar 170. Di sini sudah ada jaringan kabel. Di sini ada kabel juga. Ini ada setrumnya ya. Saya nggak mau megang karena ini ada setrumnya. Kalau nggak salah loh ya, kan setrum itu kan tidak kelihatan. Aku tak lugu sing suwanteng ini nak. Kamu kalau jadi di set lagi kabelnya. Ini lampu-lampu sudah ada. Lampu-lampu TL kecil ini. TL ini dalam. Lampu-lampu sudah ada, di atas itu ada kabinet, di itu atap itu ada kabinet, ini kabinet. Nah, kok kono mas, kameramen. Tak ngobrol lagi, jadi iki aku ngene lho mas. Cah nom-nom ki sing pengin dagang, sing pengin nyambut gawe iku. Nek sik coba-coba iku nek ana rugine iku enggak nemen-nemen lho. Nah, nek tak kebandingno nek sewa ruko kan entek akeh lho mas. Ya mas kameramen ya. Bablas. Heeh. Bablas, kamu sewa tempat bablas. Kamu sewa tempat minimal 1 tahun. Paling enggak ya tadi 50-70 juta. Kamu usaha 3 bulan, 5 bulan enggak profit, enggak progres, kamu tutup, uang sewa tetap jalan. Itu logikanya begitu. Dan jadi ini gini, kalian tak ajak berbicara bisnis, tak ajak spekulasi. Jadi ini sedikit kuliah bisnis ya. Kita cekel toko kesetrum aku. Jadi kalian tinggal ngeset kabel-kabel lampu ini sesuai. Nah, kalau menurut saya lampu-lampu begini oke, tapi kurang bagus. Mungkin ditambahin lampu disko-diskoan, lampu yang merah, hijau, kuning, biru, pelangi kayak gitu. Nah, itu kan lebih bisa menarik orang. Dikasih corong speaker di pojok-pojok situ, seperti kawan-kawan kita, saudara-saudara kita tahu bulat itu kan pakai speaker, digoreng dadakan 500-an, itu kan worth it banget. Kalau ini juga untuk usaha tahu bulat kayaknya juga worth it banget ini. Nggak bingung kehujanan. Satu itu. Jadi sebelum saya bahas dokumen ya. Nah, untuk dokumen tadi ini sudah food truck atau apa itu. Nah, jadi kalau toh ada semacam rahasia dan sebagainya itu operasi di jalan tol atau di mana itu saya kira aman karena sesuai tentang buku kirnya. Buku kir pakai loh ya. Nah, buku kir pakai. Tapi umumnya orang pemain seperti ini ya kayak hal-hal kayak buku kir kayak gitu kayak enggak begitu diperhatikan. Soalnya juga jalannya juga antar kampung, biasanya antar kampung, antar desa dalam kecamatan lah. Orang jualan makanan tuh nggak ada orang punya warung. Saya nggak ngomong pengusaha besar loh ya. Kalau nggak pada nombek KFC, KFC sing duwe ning Amerika, warungnya ning ndi enek ya. Ning ndi enek sing duwe wong Amerika. Kita ngomong usaha kalian UKM. Itu kan pasti kan jualannya nggak akan jauh dari tempat tinggal. Jualan sayur apa nih. Ini worth it. Lantai sudah bordes. Jadi tinggal di sini kasih meja. Ini bisa diginikan loh.
Jadi kalian bisa masuk dari manapun. Nah, jadi tetap kalian kalau misal beli ini ya dikreatifkan, ditatani sedikit-sedikit lagi. Ini is oke kalau kalian mau berdagang. Jadi gitu ya. Ini jadi omongan saya ini untuk teman-teman yang milenial yang mau berusaha. Dan kalau yang sudah punya usaha dan mau mengembangkan, misal frozen food, ini dulu ada bekasnya kulkas di sini. Nah, jadi tadi saya bilang listriknya harus tata lagi sesuai dengan kebutuhan kamu. Kenapa saya nggak nata? Karena saya nggak tahu kebutuhan yang beli nanti mau seperti apa. Orangnya jualan es krim kan berarti butuh supply listrik. Nah, artinya harus di sini dikasih kulkas ya. Berarti kan ada inverter, kemudian ada baterai. Akinya paling nggak 2 karena untuk mengcover listrik yang di sini, yang aki depan untuk mengcover mobil. Agar gitu ya. Dan harus ada isolator. Katanya ketika mesin mobil mati, murni pakai daya aki yang kedua atau aki yang ketiga. Ketika aki yang kedua ketiga mati, mesin tetap bisa di starter, jegreng, jalan sambil jalan atau mesin hidup, akinya ngisi lagi baterainya. Jadi nggak perlu kita berhenti di satu titik nyolok apa PLN rumah orang, kita minta orang, nggak perlu. Kalau toh itu memang diperlukan ya nggak masalah, why not. Kita berhenti di depan teras rumah orang, Pak, permisi saya minta listrik, katakan kamu kasih kompensasi semalam 50.000 atau 100.000 gitu kan, terserah negosiasi dengan pemilik rumah. Nah, hal-hal kayak gitu juga bisa diaturkan. Jadi artinya ini adalah ide kreatif. Nah, ini kalau kalian beli kendaraan ini baru, Grand Max baru sekarang berapa? 140 juta kalau nggak salah. Kemudian bikin seperti ini juga 40-50 juta. Investasi kalian terlalu besar, 200 masuk. Begini sudah model begini, investasi nggak sampai 80. It's okay, why not? Kalau kamu mau bekerja, ini adalah mobil yang bisa dipakai kerja, bisa mendatangkan uang. Berarti kalau kamu beli mobil seperti ini, kamu bukanlah orang yang konsumtif, berarti kamu adalah orang yang produktif, gitu. Oke, saya kira gitu cukup karena ini sudah mendekati adzan, jam 5 punjul. Jadi iki cara dagang ngono kukutan. Nek dikukuti berarti ngene. Kukut ini sik. Ini kalau nutup pintu ini seperti nutup pintunya Jeep Land Cruiser ataupun Opel Blazer atau apa. Jadi harus bawah dulu. Bawah. Celak. Engsel iki engsel omah, iki sudah pedot iki. Ya, engsel omah. Iki sampean kudu tukokne ya. Tuku iki ning toko bangunan harganya sekitar 25.000. Ya, jadi harus beli engsel ini untuk di toko bangunan. Ini pada patah. Belikan aja di toko bangunan murah 25.000 diganti. Nah, ini sampai sampean sing ganti aku ya kebacut penggawean ini ya. Wes. Dadi nek kukut ngene. Kukutan iki basane wong pasaran iki kukut iki buyar. Buyaran wis oleh pelaris, wis oleh dagangan, kari mulih. Oh, rapet ya. Ini dikasih tambahan besi begini supaya kalau berat ditarik. Ini belakang juga gitu sama. Jadi gitu ya. Ini harus dimasukkan. Oke. Ini tadi saya kosro, harusnya pelan, harusnya nutupnya gini, seret. Ini dipegang gini, dipegang ini handle-nya ini. Nah, jangan ditiru yang tadi. Kan aset ya, ini aset perusahaan, asetmu misalnya awak dagang. Mau nek cek awet, aset itu kudu awet, ben gak gampang. Brodol iki yang saya pedot. Wis. Alhamdulillah dodolan sewengi laris. Oke, iki rada ceket. Sip. Kamu mau jualan mixway di jalan? Boleh. Ini ada saklar tambahan ini untuk lampu yang belakang tadi. Tapi pokoknya nanti kalau kamu beli mobil begini ya listrik harus ditata lagi supaya apa? Supaya oke sesuai dengan kebutuhan kamu. Iki wis wae sik tak ngarepi moro tak jelas. Jadi ngarepi sini iki mesin yang gurih ya. Iki iki. Ini isinya radiator, rem aja sama washer wiper. Jadi kalau apa-apa ya aman yo, kalau nabrak yo. Dur kalau nabrak. Nis, kene tak buka sing kene. Kita jelas tentang mesin.
Bukan saya mau menjelaskan tentang mesin sebetulnya. Saya mau menjelaskan tentang kalau kalian tata cara untuk listrik yang baik. Jadi aki itu kan, kamu tahu aki ya, aki itu kan ada satu, itu aki mobil, jangan diganggu. Kamu ambil kabel plus aki yang besar itu ke belakang sana, ke belakang ambil plus, harus dikasih isolator untuk pengaman untuk aki kedua ketiga. Nah, jadi pengisiannya tetap dari aki yang dari dinamo IC sini ke belakang. Kalau kalian bingung tentang nyambel dodolan sambel ya kena mobil ini, maksudnya bingung tentang nyambung aki itu, nanti sama lihat video saya yang menggandeng aki itu dengan sistem seri. Jadi gitu, nanti konsultasilah sama tukang listrik, gampang itu. Aki harus dikasih 2 atau 3. Jadi kalian punya penerangan sendiri di dalam mobil, mau blender, mau masak magicom, mau apa, jualan kopi, kamu kan butuh grinder, butuh espresso, itu bisa dengan pakai inverter. Inverter sekarang made in China banyak, hanya 1 juta sekian sudah ada bagus-bagus, sudah 1300 watt gitu. Saya kira gitu. Saya nggak mau menjelaskan tentang numpai Grand Max piye carane, ya wis ngono kuwi. Pesanku karena mobil ini tinggi ya, Mas kameramen, mobil ini tinggi. Jadi saran saya jangan dipakai ngebut di tikungan. Mobil ini tinggi 170. Jadi kalau dipakai di tikungan ini rada enek gliore ini, apalagi kalau muatan gitu ya. Nah, jadi hati-hati nek mlaku. Ojo mlaku swidak belok ini. Saman exit tol nekuk gini saman mlaku 70 80 guling montore. Biar kabeh ra iso nyambut gawe. Oke, terima kasih, ini sudah waktunya mau lebaran. Mudah-mudahlah kalian dalam buka pintu maaf. Dadi nek riyo iki nek maafkan minal aidin wal faizin, nek cara Jawa ya luputku sepuro. Ngono ke ojo. Iya gitu tuh saat ini. Oke. Ojo pas nek nrimo amplop, dolan omahku amplope ngene iki lho. Ngarek cilik-cilik ini aku nek anak yatim itu minimal ya ngene. Ora gaya iki, guyon. Ndak, iki mau sangune bojoku iki mau. Iki nek kelong teko omah tanggung jawab aku. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ring kesisik, mulih. Aku tak balik sih ya. Laris simu dodolan. Laris. Laris sesuk payu montore. Na